Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga para pendengar radio Fika Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dan juga dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Para pendengar radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Yufid TV dan Roja TV yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak, yang kali ini memasuki silsilah nomor 105, melanjutkan tema sebelumnya, yaitu anak dan adab meminta izin. Anak dan adab meminta izin bagian yang kedua. Pada bagian yang pertama, kita telah menyampaikan tentang pembagian fase usia anak terkait dengan masalah meminta izin, yakni fase sebelum anak balik dan fase sesudah anak balik. Dan ini telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kali ini dan juga pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan membahas adab-adab saat meminta izin. Dan tentunya sebelum kita ajarkan adab-adab ini kepada anak-anak kita, alangkah baiknya kita praktekkan terlebih dahulu. Karena ternyata disadari atau tidak disadari, banyak di antara kita para orang tua yang ternyata belum tahu adab-adab itu. Atau sudah tahu tapi belum melakukan atau mempraktekannya. Maka apa yang akan kami sampaikan ini bukan hanya untuk konsumsi anak, bukan hanya untuk diajarkan kepada anak, tapi kita sebagai orang tua, seandainya kita belum tahu, maka kita alhamdulillah dapat ilmu baru. Seandainya kita sudah tahu tapi belum mempraktekannya, maka ini adalah peringatan untuk mengingatkan kita semua. Apa saja adab-adab yang perlu untuk
kita praktekkan saat meminta izin yang pertama. Memilih waktu yang tepat. Kenapa? Memilih waktu yang tepat. Saat kita akan meminta izin untuk memasuki kamar orang lain, anak ingin masuk ke kamar orang tuanya, atau saat kita minta izin akan bertamu di rumah orang. Memilih waktu yang tepat adalah sebuah keniscayaan. Karena mohon maaf, sering kita mengalami sebagai tuan rumah dikunjungi oleh orang pada waktu yang tidak pas. Enak atau tidak? Tidak enak. Dan terus terang kami pribadi sering mengalami itu. Jam 2:15. Waktunya apa itu? Waktunya istirahat. Totok. Notoknya itu kayak orang mau bongkar pintu. Ya. Salamnya keras. Jenengan bisa bayangkan jam 2:15 itu kan baru leb. Mending kalau jam 3 kurang 1/4 gitu ya. Itu sudah ya lumayan lah dapat beberapa puluh menit tidurnya. Ini baru 1/4 jam tidur. Duduk. Assalamualaikum. Gak cukup 2 kali, gak cukup 3 kali. 10 kali. Nanti kita akan pelajari bahwa salam itu berapa kali. Ketuk pintu berapa kali. Kalau sudah berapa kali, apakah boleh tetap ketok-ketok pintu? Atau sebaiknya pulang? Ini semuanya akan kita pelajari. Maka yang pertama adalah memilih waktu yang tepat. Contoh waktu yang tidak tepat. Nah, sekarang kita kasih contoh waktu yang tidak tepat. Berarti selain itu mudah-mudahan tepat. Ya. Contoh waktu yang tidak tepat adalah pagi-pagi buta. Ya, pagi-pagi buta. Pagi buta itu jam berapa toh? Ya jam 3. Ya, menjelang subuh, kecuali kalau untuk membangunkan. Ya, jam 3, jam 2, ya, dini hari. Kecuali seandainya sudah janjian. Kadang-kadang kan kita bepergian keluar kota itu kan tergantung kendaraan. Ya. Sering sekali kendaraan itu jam keberangkatan, jam kedatangannya itu gak bisa kita atur sendiri. Ini kalau kita naik kendaraan umum, naik kereta, naik bis misalnya. Misalnya dari sini ke Jakarta, berangkat jam 10 malam sampai sana jam 3 pagi. Mau gak mau jam 3 pagi, ya. Tapi dikasih tahu sebelumnya kepada tempat yang akan kita kunjungi. Kita kasih tahu bahwasanya mohon maaf nanti kemungkinan kami akan sampai di tujuan jam 3 pagi. Sehingga dia sudah siap-siap. Tidak mendadak tanpa ada janjian sebelumnya. Ini di pagi buta. Atau di tengah hari seperti yang tadi saya contohkan. Ya, siang-siang panas-panas, ngantuk-ngantuk. Ya. Apalagi jaraknya dekat misalnya. Cuma beda RW atau beda RT atau beda kecamatan atau beda kabupaten. Kalau cuma seperti itu insya Allah bisa diatur untuk menghindari kunjungan di waktu siang. Di waktu siang panas-panas bisa dihindari. Kira-kira misalnya, kalau misalnya dari Cilacap misalnya, mau ke Purbalingga, kira-kira supaya tidak pas datangnya jam 2 siang, itu kira-kira berangkatnya dari Cilacap jam berapa? Ya jam 9, jam 10. Ya, jadi sampai sini jam setengah 12 atau habis duhur pas.
Ya, masih ada waktu lah habis zuhur jam tengah 12, jam tengah 1 misalnya. Nah, kalau udah siang-siang ya nggak usah lama-lama. Ya, sudah jam setengah 1, ya kira-kira jam 1 selesai, segera pulang. Ya. Bukan malah berlama-lama, sudah tahu siang-siang tapi lama. Sampai 2 jam. Waduh. Masya Allah. Ya. Mau diajak makan, belum siap apa-apa. Gak diajak makan, gak ngormati tamu. Ya. Serba salah. Ini siang-siang. Atau larut malam. Jam 11 malam. Totok-totok, 11 malam. Ya. Perhatikan 3 waktu ini. Ya. Ternyata Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yaitu surat An-Nur ayat 58. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang etika minta izin. Disebutkan 3 waktu itu. Sebelum sholat subuh, di tengah hari, dan setelah sholat isya. Thalathu auratin lakum, kata Allah. Itu 3 aurat kalian. Itu 3 aurat kalian. Jadi memang 3 waktu itulah waktu yang kurang pas untuk berkunjung. Kecuali dalam kondisi nopo darurat. Dalam kondisi terpaksa. Misal panjenengan istrinya mau lahiran. Dan sudah kritis, sudah akan keluar, nggak mungkin diantar pakai motor, mbok brojol nang tengah jalan. Jenengan punya tetangganya ini, masya Allah, alhamdulillah punya kendaraan roda 4. Nah ini ternyata bayi itu kan brojolnya nggak bisa diatur, ya. Gak bisa diomongi, bayi nanti keluarnya kalau pas jam yang proporsional ya, gak bisa. Pokoknya bayi itu pengen brojol jam 12 ya, brojol jam 12 malam. Ya, bukan jam 12 siang, jam 12 apa? Malam. Wah ini kondisi darurat. Nah itu gak masalah. Kondisi darurat gak apa-apa. Atau misalnya seorang anak membangunkan bapaknya. Di tengah siang-siang bolong. Totok-totok karena apa? Oh ternyata karena adik itu nuwun sewu naudzubillah min dzalik kecemplung sumur misalnya. Naudzubillah min dzalik. Yo itu harus segera dikasih tahu. Ya. Walaupun harus membangunkan bapak atau ibu dari tidur siangnya enggak apa-apa karena kondisi darurat. Lah kalau misalnya kondisi enggak darurat, cuma pengen ngobrol, ya, cuma pengen konsultasi bukan sesuatu yang mendesak, maka dalam kondisi seperti itu pilih waktu yang kira-kira pas. Kalau perlu janjian, ya, SMS dulu, telepon dulu. Kalau telepon nggak diangkat, SMS dulu. Ustadz kira-kira atau Pak kira-kira waktu yang pas untuk saya berkunjung kapan? Sehingga nyaman. Coba apa enaknya kalau jenengan bertamu ditemui oleh tuan rumah dalam keadaan tuan rumahnya itu merengut. Enaknya apa? Gak enak. Gak enak dua-duanya. Yang bertamu yang gak enak. Yang didatangi juga gak enak. Sama-sama gak nyaman. Kenapa? Karena dari awal milih waktunya gak pas. Ya. Dan nanti kita akan jelaskan bahwa tuan rumah berhak untuk tidak membuka pintu. Ya, tuan rumah berhak untuk tidak membuka pintu. Dan tamu tidak berhak untuk menyalah-nyalahkan karena tidak dibuka pintunya. Di saat dia memilih waktu yang tidak pas untuk berkunjung. Ya.
Makanya nanti kita akan sampaikan adab yang kedua. Adab yang kedua. Jadi adab yang pertama apa? Memilih waktu yang tepat. Adab yang kedua, mengetuk pintu 3 kali. Mengetuk pintu 3 kali itu bukan maksudnya jiro lu wis, bukan itu maksudnya. Ya, tapi tok 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 tok. Tunggu sebentar, nanti kita akan jelaskan. Kemudian tok 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 tok. Ini berarti sudah berapa ini? 2. Ya. Tunggu sebentar. Dan tentunya salam, ya. Baru kemudian tok 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 3 kali. Nah, itu berarti 3 kali. Jadi bukan tok 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 jatawe sentong. Bukan. Tapi tok 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 1. Ya, tok 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 2. Tok 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 3. Mengetuk pintu berapa kali? 3 kali. Dan ini berlaku bukan hanya mau masuk rumah orang, termasuk mau masuk kamar orang. Seperti yang kita jelaskan, anak mau masuk kamarnya siapa? Orang tuanya. Enggak langsung blus. Ya. Sehingga orang tua itu berhak untuk mengunci kamar dari dalam. Ya. Walaupun kamar tidak dikunci dari dalam, anak tetap seyogianya dia itu mengetuk pintu sebelum masuk. Dan ini perlu kita ajarkan, perlu kita biasakan. Kita ajarkan kepada anak bahwa orang itu punya privasi. Nah, punya privasi yang harus dihargai. Ya. Tidak bludas, bludus. Ya. Nah, kalau sudah mengetuk 3 kali kok tidak ada respon atau tidak diizinkan, pulang. Ustaz, Masya Allah Ustaz, dari Papua ke Aceh masa pulang? Ya itu kan lain kondisi. Wong ini dari beda RT kok, dari beda RW kok. Ya. Atau nunggu, misalnya jam 2, datangnya jam 2:15. Sudah tahu itu waktunya apa? Istirahat. Diketuk 3 kali ternyata nggak dibuka, tunggu sampai waktunya asar. Ya waktunya asar biasanya pada bangun. Waduh Ustaz lama, resiko. Kenapa datangnya pas lagi waktu istirahat? Ya. Ini adab. Ya. Jadi bukan masalah malas menemui atau tidak malas menemui. Ini adab yang diajarkan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasul SAW. Beliau SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Idza sta'zana ahadukum thalathan." Seandainya salah seorang dari kalian minta izin 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Falam yu'dzan lahu, dan tidak diizinkan. Tidak diizinkan ini bisa jadi tidak ada respon dari dalam. Atau ada respon dan mengatakan mohon maaf bukan sekarang waktu bertamu. Boleh? Boleh atau tidak? Boleh. Ya. Tidak masalah. Ya. Karena Anda mau masuk rumah orang. Ya harus seizin yang punya rumah. Ya. Jadi tidak apa-apa. Kalau panjenengan mau tulis di depan rumah jam bertamu misalnya. Tidak apa-apa. Itu hak Anda. Anda yang punya rumah. Seperti jam besuk di mana? Di rumah sakit ya. Tapi ya jangan sesulit itulah kira-kira ya. Jam berapa kalau besok itu jam 11 sampai jam 1. Terus jam 4 sampai jam 7. Ya insya Allah nggak seperti itulah kalau di rumah ya. Di rumah ya kira-kira sebaiknya tidak berkunjung pada jam-jam ini misalnya. Jam istirahat misalnya. Ya. Kata Nabi SAW, "Falam yu'dzan lahu falyarji'." Seandainya tidak diizinkan, maka hendaklah dia pulang.
maka hendaklah dia kembali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kembalinya tidak perlu sambil gerundel. Apa gerundel? Ya, ngedumel. Menggerutu. Nggak perlu. Kalau tidak diizinkan ya sudah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adab, ini etika yang diajarkan di dalam agama kita. Maka kita sebagai Muslim tidak seyogyanya mengabaikan etika ini. Apalagi sudah ngaji. Dan ngajinya sudah lama. Ya, kalau kita sudah ngaji dan ngajinya sudah lama, mestinya adabnya, etikanya, akhlaknya juga semakin baik. Masa yang sudah ngaji gak ada bedanya sama yang belum ngaji? Masa yang ngajinya sudah lama gak ada bedanya dengan yang baru ngaji? Malah kadang-kadang yang belum ngaji lebih beretika dibandingkan yang sudah ngaji. Ini gak baik. Ya. Ini adab yang keberapa ini? Yang kedua. Yang ketiga. Mengetuk pintu secara proporsional. Proporsional niku napa to? Proporsional niku mboten keseron, mboten kelirihan. Tidak terlalu keras dan tidak terlalu lirih. Waduh, boleh ngukur niku pinten Ustaz pripun, Ustaz volumenya berapa? Ya dikira-kira saja lah. Kalau jenengan jadi tuan rumah, kemudian ada yang ngetok pintunya, dok, 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 dok. Niku jenengan nyaman apa mboten? Sudah, dikira-kira saja. Dan nuwun sewu, sering kita alami dan saya mengalami sendiri. Ya, ada orang ngetuk pintu, Masya Allah. Kayak Arab gedori apa itu. Dan ini pernah dialami oleh seorang ulama namanya Imam Ahmad. Rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Ahmad? Suatu hari ada seorang wanita. Ya qadarullah kok yang datang wanita ya. Dan saya juga mengalami seperti itu. Yang totok-totok ya ibu-ibu. Dan seru banget. Ngalah-ngalahkan bapak ke. Ya. Jadi ada seorang wanita berkunjung ke rumahnya Imam Ahmad. Dia ngetuk pintu dan ngetuknya keras. Duk, 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 duk. Apa komentarnya Imam Ahmad? Ini ketukan pintunya aparat keamanan. Polisi, tentara, ya. Hansip, ya. Ya, KPK, Densus, ya. Jadi ketok pintunya itu yang proporsional. Ya. Yang kira-kira terdengar. Jadi proporsional itu bukan berarti alon banget. Ya ora krungu. Enggak kedengaran. Kalau cuma pelan duk 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 ya enggak kedengaran. Terus bagaimana? Proporsional. Seperti yang saya katakan tadi, Ustaz ngukurnya bagaimana Ustaz? Ngukurnya ya ketika jenengan jadi tuan rumah. Kemudian ada yang ketok-ketok pintu. Kira-kira jenengan nyaman itu seperti apa? Latihan. Ya. Ustaz, Masya Allah, mau ketok pintu aja latihan. Iya latihan, ben bisa. Nah. Jadi suatu saat jenengan bilang sama suaminya, Mas, tolong jenengan jadi tuan rumah, saya tak jadi tamunya. Saya mau ketok-ketok Mas, ini kira-kira ketok-ketok ini nyaman, enak, kedengaran, berbegi, atau bagaimana Mas? Coba. Tok, tok, tok. Ya. Dari dalam, oh, Bu, kurang seru. Tok, tok, tok. Bu, keseron. Terus kepriwe Pak? Ya coba cari kira-kira yang pas. Coba terus gitu. Nah nanti kalau sudah bisa dan terbiasa, praktekkan itu ketika datang ke rumahnya orang lain. Ya. Ini mengetuk pintu secara nopo? Proporsional. Adab yang ketiga.
Adab yang keempat, yang ini tadi sudah kita janjikan. Dikasih jeda. Dikasih jarak. Antara ketukan pertama dengan ketukan kedua. Antara ketukan kedua dengan ketukan ketiga. Seperti yang saya katakan tadi. 3 kali itu bukan berarti duk 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 duk. Ya bukan. Duk 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 duk. Assalamualaikum. Tunggu. Ya. Karena apa? Karena bisa jadi yang di rumah itu sudah dengar. Sudah dengar. Loh, sudah dengar kok nggak segera membuka pintu? Ya butuh persiapan. Dia sudah dengar, mungkin saat itu dia masih pakai celana pendek. Masa nemoni tamu OT-OT? Ya, cuma pakai celana pendek, nggak pakai kaos. Ya itu kan kadang-kadang ada orang tidur seperti itu. Sumuk. Ya, masa nemoni tamu seperti itu? Orang memper temen. Ya, pakai celana pendek, nggak pakai kaos apa-apa. Paling tidak dia pakai kaos. Kalau pakai celana pendek ya kemudian dia pakai sarung. Atau pakai celana panjang, atau pakai jubah, ya kira-kira yang pantas nemoni apa? Tamu. Nah ini kan butuh waktu. Jadi antara ketukan pertama, kedua, ketiga dikasih jeda, dikasih jarak. Termasuk ketika anak mengetuk pintu kamar orang tuanya, sama. Ya kita kan tidak enak ketika nemoni tamu nggak sempat jungkatan, misalnya rambutnya nopo, awut-awutan kan tidak enak. Atau bangun tidur, ya belum sempat cuci muka kan tidak enak. Nah cuci muka itu butuh waktu. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua. Kalau jenengan itu ngetuk pintunya nggak dikasih jeda, jatah jenengan cepat habis. Karena jatahnya cuma berapa? Cuma 3 kali. Ya. Kalau sudah habis, mau nggak mau pulang, nggak jadi ketemu. Maka kasih waktu, kasih jeda. Berapa menit Ustaz? Ya sing memper lah. Ya masanya jedanya setengah jam ya ora. Ya. Kira-kira 3 menit, 2 menit, ya, 1 menit setengah, ya, yang kira-kira wajar lah jedanya. Ini adab yang keempat. Adab yang kelima, dan ini banyak tidak diketahui oleh masyarakat, bahkan oleh kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin. Apa itu? Yang kelima, tidak berdiri pas menghadap pintu. Jadi kalau kita bertamu, pintunya di hadapan kita ini, kita tidak berdiri pas di hadapannya. Terus di mana berdirinya? Di samping kanan atau di samping kiri? Ini banyak orang nggak tahu. Ya. Banyak orang nggak tahu adab ini. Bagaimana seharusnya ada pintu? Kita berdiri di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Loh ketok-ketoknya, ya bisa tuh ketok-ketok kemudian kita berdiri di samping kanan atau kirinya, bisa. Kenapa sih Ustaz? Nah itu kan pertanyaannya kan. Kenapa? Kenapa kok nggak di hadapan pintu persis? Jawabannya kata para ulama kita, supaya ketika pintu itu dibuka, mata kita tidak langsung tertuju kepada isi rumah atau isi kamar. Loh kenapa sih Ustaz? Barangkali ada hal-hal yang tidak layak untuk terlihat. Seperti tadi misalnya, orang masuk, kan ada sebagian orang yang nun sewu karena sempitnya rumah, tidurnya ya di ruang tamu. Ya. Misalnya di situ ada kakak, adik, ada laki-laki, ada perempuan, ada suami, ada istri. Ya. Suami buka pintu,
istrinya lagi istirahat di sana, yang namanya orang tidur istirahat kan mesti pakaiannya tidak rapat. Nah, akhirnya terlihat aurat. Atau yang lainnya, misalnya rumahnya berantakan. Jenengan suka nggak kalau berantakan rumah kelihatan sama tamu? Nggak suka. Ya. Maka dari situlah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kalau minta izin berdirinya jangan pas di hadapan pintu. Dan itu dipraktekkan langsung oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ad-Diya Al-Maqdisi dan juga Syekh Al-Albani, dari seorang sahabat Nabi SAW namanya Abdullah bin Busr. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bertamu, lam yastaqbilil baba min tilqa'a wajhihi, ketika beliau bertamu minta izin, beliau tidak berdiri menghadap pas ke arah pintu. Terus di mana berdirinya? Walakin min ruknihil aiman awil aisar. Akan tetapi beliau berdirinya di sisi kanan atau di sisi kiri. Wa yaqulu assalamu alaikum, assalamu alaikum. Dan beliau mengucapkan assalamu alaikum, assalamu alaikum. Kenapa kok seperti itu? Wa dzalika anna ad-dura lam yakun 'alaiha yawma idzin sutur. Karena pada waktu itu rata-rata rumah-rumah yang ada itu belum dilengkapi tirai. Tirai niku napa? Korden. Jadi begitu pintunya dibuka, isi rumah langsung kelihatan. Dan ini di zaman kita masih banyak rumah model seperti itu. Jadi begitu buka pintu itu langsung kelihatan isinya. Bahkan kadang-kadang langsung bablas sampai ke belakang kelihatan semuanya. Maka berdirilah di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Ini 5 adab yang kita pelajari pada hari ini. Insya Allah masih ada adab-adab berikutnya yang akan kita pelajari pada pertemuan yang lain. Insya Allah. Monggo kalau ada yang mau bertanya, masih ada waktu untuk menyampaikan pertanyaannya. Silahkan. Iya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan pagi yang berbahagia ini berkenaan dengan silsilah fikih pendidikan anak nomor 105, anak dan adab meminta izin bagian yang kedua. Baiklah kerabat muslim dan juga para pendengar radio dakwah lainnya yang akan mengajukan pertanyaan, silakan bisa diajukan melalui line Radio Insani di 085 600 100 880 baik SMS maupun WhatsApp. Baik Ustaz, kita langsung saja bacakan dari pendengar Radio Fika Insani yang sudah masuk di kesempatan pagi hari ini. Yang bertanya, bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, berdosakah saya bila memasuki kamar anak saya untuk menengok cucu yang masih bayi, yang suaminya juga sudah membukakan pintu rumah, tapi waktu masuk ke kamar atau ke kamar tidur, saya tidak minta izin, yang kebetulan di rumah tersebut juga digunakan untuk anak-anak mengaji, dan saya suka membantunya. Atas jawabannya, jazakallah khairan. Sebaiknya meminta izin. Ya, sebaiknya tetap meminta izin. Karena bagaimanapun juga anak Anda itu punya privasi. Nun sewu kalau misalnya Anda masuk saat itu pakaian anak Anda atau atau menantu Anda itu pakaiannya kurang tertutup, itu kan menimbulkan hal-hal yang tidak enak di hati. Maka sebaiknya tetap meminta izin. Sebaiknya tetap meminta izin. Dan ini sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ya, bahwa anak-anak yang sudah balik, apalagi yang sudah dewasa seperti Anda, karena sudah punya anak bahkan punya cucu, itu minta izin di setiap waktu.
Ya, bukan hanya di 3 waktu yang tadi kita sampaikan. Ya, maka ini perlu untuk diperbaiki ke depannya, tetap minta izin masuk. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah mau bertanya, bagaimana mendidik anak yang punya sifat ngeyel? Terkadang kelihatannya mendengarkan kalau dinasehati, tapi ternyata diamnya karena cuek. Mohon nasihatnya Ustadz atas jawabannya. Pertama kali, kitanya yang introspeksi. Introspeksi luar dalam. Introspeksi luar itu maksudnya redaksi kata-kata yang kita pilih itu bagaimana. Introspeksi dalam itu maksudnya adalah niat ketika kita menyampaikan nasihat sudah ikhlas atau belum. Yang pertama adalah introspeksi luar. Ketika kita menyampaikan nasihat, kata-kata yang kita pilih itu sudah betul-betul kita pilih kata-kata yang halus. Atau justru sebaliknya kita sengaja memilih kata-kata yang kasar dalam rangka untuk membuat dia tersakiti. Jadi kita menyampaikan nasihat karena lampiasan emosi. Karena kita melampiaskan emosi kita. Kalau seperti itu kondisinya, kemungkinan besar nasihat itu akan masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Gak sempat masuk malah. Ya. Mental. Ya. Karena kita memilih kata-katanya, sengaja kita pilih kata-kata yang kasar. Ya. Karena kita jengkel. Ini introspeksi luar. Introspeksi dalam niat. Ketika kita menyampaikan nasihat itu, apakah kita sudah betul-betul ikhlas? Penuh kasih sayang. Betul-betul ingin supaya anak ini menjadi anak yang baik, menjadi anak yang saleh, salihah, atau belum? Ya. Jadi sebaiknya kita para orang tua itu lebih sering untuk introspeksi diri. Apalagi ketika anak-anak kita inilah anak-anak yang belum balik, yang belum punya dosa. Ya. Yang masih bersih anak-anak itu. Kita orang tua yang seharusnya lebih banyak introspeksi diri. Dan ini bukan berarti anak itu nggak perlu introspeksi memperbaiki diri, bukan. Akan tetapi kita yang lebih pantas, lebih berhak untuk introspeksi diri. Karena kita banyak dosa, banyak kesalahan. Dan itu akan berakibat kepada efek, ngefek dan tidak ngefeknya nasihat yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beri kesempatan untuk para pendengar dan juga pemirsa Roja TV untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Na'am barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesempatan. Dan kami bacakan dari pesan singkat dari Ibu Siti di Bandung. Assalamualaikum Ustaz. Jikalau kita tinggal hanya dengan orang tua tunggal kita saja, yaitu ibu saja, dan ibu kita sudah tua dalam perawatan kita, apakah anak harus minta izin juga ketika masuk kamarnya? Akan mempersulitkan apabila kita merawat orang tua setiap saat harus izin. Silakan Ustaz. Tergantung, ya. Seandainya kondisinya kondisi darurat, orang tua kita sudah katakanlah tidak merespon dengan baik, ya. Kalau kita ketuk, beliau tidak merespon, ya tidak masalah. Tapi kalau beliau masih bisa merespon, atau beliau meminta sendiri supaya atau dia mengizinkan silahkan masuk kapan saja, itu tidak ada masalah insya Allah. Tapi kalau misalnya beliau masih merespon, masih punya privasi, maka tetap minta izin. Itu hukum asalnya. Itu hukum asalnya. Ya. Atau seandainya beliau malah terganggu, ya, beliau malah terganggu saat kita ketok-ketok pintu dan beliau merasa tidak nyaman, beliau lebih suka Anda langsung masuk saja, maka dalam kondisi seperti itu silahkan. Berarti tuan rumah, tuan kamar itu sudah mengizinkan. Kalau sudah mengizinkan tidak ada masalah.
Tapi kalau tidak, maka kembali kepada hukum aslinya, tetap minta izin. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya dari Abdullah di Jakarta. Ustadz, bagaimana kita sebagai pegawai yang tugasnya memang mengecek di rumah-rumah, kemudian menanyai dan harus mendapatkan misalnya setoran uang atau keterangan langsung dari tuan rumah tersebut, kita biasanya mengetuk berkali-kali, meminta izin berkali-kali dan kadang memeriksa sampai ke belakang-belakang. Apakah hal ini membuat saya terjerumus dalam suatu kezaliman? Silakan Ustaz. Kalau memeriksa ke belakang, maksudnya ada pintu depan, ada pintu belakang, tidak ada masalah. Ya, misalnya pintu depan diketok sekali misalnya, kok nggak ada respon, Anda kemudian pergi kemana? Pintu tengah misalnya. Kemudian ketok lagi, nggak ada respon, kemudian Anda pergi kemana? Pintu belakang, tidak ada masalah. Ya, karena memang kadang-kadang ada sebagian orang rumahnya tuh panjang. Diketok di depan, ternyata lagi di mana? Lagi di dapur belakang, nggak kedengaran. Dan Anda sebagai petugas punya kewajiban untuk segera mendapatkan informasi atau sesuatu yang harus Anda dapatkan. Maka insya Allah tidak mengapa. Tapi tetap proporsional. Diusahakan seminimal mungkin tidak melanggar aturan dan adab dalam meminta izin. Ya, silakan. Iya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beri kesempatan untuk para pendengar radio Bas FM Salatiga untuk bisa mengajukan pertanyaannya. Silakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami Radio Bas FM. Pertanyaan akan saya bacakan dari hamba Allah yang ada di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah adab untuk masuk ke kamar juga berlaku bagi anak berusia 2,5 atau 3 tahun? Karena mengingat anak ini sedang masa-masanya sulit untuk dikasih tahu, karena ketika diinformasikan atau dikasih tahu berkaitan hal tersebut, malah anak itu terkadang menangis. Silakan Ustaz. Terima kasih atas pertanyaan ini. Pembahasan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa mengenai anak harus minta izin atau diajari minta izin atau ditekankan untuk minta izin adalah ketika mulai anak usia tamyiz. Ketika anak mulai usia tamyiz, bisa membedakan antara yang baik yang buruk. Kalau anak usia 2,5 tahun, insya Allah belum masuk usia itu. Insya Allah belum masuk usia itu, sehingga tidak mengapa ketika anak itu tidak minta izin. Kalau mau diajari ya baik-baik saja, akan tetapi tidak dengan penekanan, ya sekedar untuk dikenalkan saja. Bahwa nanti ketika kamu usia sekian, 6 tahun, ya atau 7 tahun, nanti aturannya akan berbeda, bisa disampaikan. Sementara sekedar untuk sebagai wawasan dia sebelum nanti menginjak usia tamyiz. Wallahu a'lam. Ya. Iya, baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Kembali saya akan bacakan satu pertanyaan dari sahabat yang ada di Ambaro, yakni dari Ummu Yanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tetangga saya bertandang ke sebelah rumah. Saya ketok lebih 3 kali, namun tuan rumah tidak juga keluar sampai lama tamunya menunggu. Ternyata tuan rumah malah membunyikan radio atau suara lain tanpa membuka pintu untuk tamunya. Bagaimanakah kasus atau kejadian tersebut dan mohon nasihatnya? Silakan Ustaz. Pertama, apakah tamu itu sudah tahu atau sudah pas waktu berkunjungnya atau belum? Ya. Kalau waktu berkunjungnya belum pas atau memilih waktu yang tidak tepat, berarti sekarang yang bermasalah, yang keliru adalah tamunya, bukan siapa? Bukan tuan rumahnya. Ya. Kalau yang waktunya yang tidak pas, berarti yang keliru adalah tamunya, bukan tuan rumahnya.
Tapi kalau misalnya waktunya sudah pas, kemudian kita juga tahu bahwasanya tuan rumah ini sudah mengetahui, maka ada baiknya kita klarifikasi, kita bertanya dengan bahasa yang sopan. Mungkin tuan rumah itu bisa jadi dia punya halangan yang tidak bisa untuk keluar, ya. Dan Anda tahu seringkali tuan rumah itu memang ada hal-hal yang tidak bisa dia tinggalkan. Contoh misalnya, dia punya anak masih bayi, ya, punya anak masih bayi. Dan anak masih bayi kan masih minum ASI orang tuanya atau ibunya, ya. Dan biasanya minum ASI atau netek kepada ibunya itu kan nggak cukup 2 menit, 3 menit. Bisa sampai seberapa jam, bisa sampai setengah jam. Ya. Nah, ketika baru 1 menit sudah diketok pintunya dan dia kesulitan untuk meninggalkan karena bayi ini sedang rewel, maka dia berhak, ya, untuk tidak menemui tamunya karena kondisi yang saya sampaikan tadi. Atau misalnya tuan rumahnya sedang sakit, ya, dan dia tidak kuat untuk keluar rumah, maka disinilah tuan rumah seharusnya atau tamu seharusnya, dan dua-duanya, ya, baik tuan rumah maupun tamunya itu saling tenggang rasa, saling berhusnudzon. Apa husnudzon? Saling berprasangka baik. Oh mungkin, oh mungkin, oh mungkin. Oh mungkin ada ini, oh mungkin ada ini. Allah berpesan di dalam Al-Quran, ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Jauhilah, hindarilah kebanyakan prasangka. Ya, jauhilah kebanyakan prasangka. Kenapa? Karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Karena sebagian dari prasangka itu adalah suudzon. Suudzon contohnya gimana? Wah, ini tuan rumahnya sombong. Ya, wah ini tuan rumahnya enggak ngormati. Jauhi itu. Dan Anda sebagai tuan rumah, kalau memang tidak ada halangan, temui. Ya, sebagai tuan rumah kalau memang tidak ada halangan, temui. Bisa jadi dia punya tamunya punya kepentingan mendesak, ya. Maka temui sebaiknya seperti itu. Kecuali kalau Anda memang ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.